Salam dalam kasih Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan selamat malam. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik. Untuk mengiringi syafaat malam hari ini, maka pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103 adalah mazmur yang berisi puji-pujian bagi nama Tuhan. Dan ayat yang kita baca dan dengarkan barusan adalah ayat yang sedang mengajak kita untuk mengingat tentang hidup ini yang fana dan sementara, berhadapan dengan firman dan kasih Tuhan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, saat kita hidup di dunia ini, kita mesti memiliki sebuah pemikiran bahwa semuanya ini adalah fana dan karenanya tidak melekat kepada apa yang ada di dunia ini, dan melekat hanya kepada Tuhan yang kekal dan abadi. Dan firman ini juga mengajak kita untuk merenungkan bahwa ketika hidup kita sebagai manusia adalah hidup yang fana, hidup yang hanya sementara saja, maka ketika kita meninggalkan dunia ini, apa yang sebenarnya bisa kita wariskan kepada dunia? Apa yang kita bisa wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang? Apa yang kita wariskan kepada anak-anak dan cucu kita setelah kita menyelesaikan tugas kita di dalam dunia ini? Apakah dengan kehadiran kita, lalu setelah kita meninggalkan dunia ini, maka dunia akan justru menjadi lebih baik, keadaan menjadi lebih baik, atau kita justru meninggalkan persoalan dan pergumulan? Satu ungkapan mengatakan bahwa kalau meninggal jangan ninggalin utang. Maka ungkapan itu sedang berbicara tentang utang secara uang begitu ya. Namun juga dapat kita renungkan untuk menjadi hutang tugas kita dalam dunia ini. Apakah tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita membuat generasi-generasi kita yang akan datang, anak dan cucu kita, menjalankan hidup dengan lebih baik karena kita telah menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Sebagai orang tua, ada kewajiban yang kita miliki untuk menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, dan memastikan agar kehidupan generasi yang akan datang menjadi lebih baik. Ketika kita melayani di gereja, maka tentu ada banyak tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan dipercayakan kepada kita. Dan apakah dalam waktu hidup, waktu pelayanan yang singkat, kita telah menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya? Maka dalam hidup kita yang sementara bagaikan bunga rumput ini, mari walaupun sementara kita tetap bertumbuh, menjadi memekar dan memperlihatkan keindahan bagi banyak orang ketika kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Untuk yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan di gereja, di dalam komunitas kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk kebaktian Minggu online GKI Gading Indah. Di hari Minggu ini ada peneguhan penatua dan pelantikan badan pelayanan jemaat. Kiranya Tuhan menolong setiap komitmen saudara-saudari kita yang akan melayani
serta juga Tuhan terus memberkati mereka yang menyelesaikan masa pelayanan. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19, untuk kebijakan pemerintah, kerjasama masyarakat, setiap tim-tim medis dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kita doakan. Mari kita menaikkan doa tutup kita. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami di tengah gereja Tuhan, bahkan juga pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak hal yang Engkau percayakan kepada kami untuk menjadi tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan. Maka Tuhan, biarlah selagi kami menjalankan kehidupan kami di dunia ini, kami dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya, untuk menjadi inspirasi dan teladan bagi generasi-generasi yang akan datang, untuk membuat dunia menjadi lebih baik melalui apa yang kami lakukan dan kerjakan selagi kami masih ada di dunia ini. Dan Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga yang terus memberikan kami hikmat untuk menjalankan hari-hari kehidupan kami dengan semua hal yang terasa mudah maupun semua hal yang terasa sulit. Di dalam semua pergumulan dan perjuangan kami, di dalam semua hal yang menantang kami, Tuhan, biarlah kami melihat, merasakan dan mengalami bahwa penyertaan-Mu selalu ada. Dan kami dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang di dalam kehidupan yang kami jalani, bagi keluarga kami, bagi teman dan sahabat kami, bagi setiap orang yang mengenal kami. Berikanlah kami Tuhan kesehatan dan kekuatan yang terbaik. Berkatilah saudara-saudari kami yang juga sedang bergumul dengan kondisi-kondisi kesehatan mereka. Kiranya Engkau terus memberikan keteguhan dan pemulihan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, origami di malam hari ini adalah tentang bunga, dan kita akan membuat bunga tulip. Namun sebelumnya ada sedikit kuis Bapak Ibu sekalian. Jawaban bisa dikirimkan ke nomor WA saya. Pertanyaan dari kuisnya adalah, sebutkan nama 3 bunga yang ada di dalam Alkitab. Jawaban paling lambat hari Sabtu malam, dan hadiahnya berupa buku kecil berisi kata-kata mutiara seperti ini. Dan ini adalah tutorial untuk membuat bunga tulip kita. Pertama, kita membuat garis dulu secara diagonal, hanya untuk membuat jejak saja. Buka kembali, begitu juga arah sebaliknya. Dan buat juga lipatan samping, buka kembali, lalu kemudian kita lipat ke bawah seperti ini. Nah, setelah ini lalu kemudian kita masukkan bagian sisi ini ke bagian dalam. Begitu juga sisi sebaliknya kita masukkan ke bagian dalam seperti ini. Kemudian sisi bawah yang lancip ini kita lipat ke atas. Kiri kanannya juga yang bagian belakang kita lipat ke atas.
Jadi seperti ini, lalu kemudian sisi ini kita pertemukan ya seperti ini. Begitu juga yang di sebaliknya. Hampir selesai. Setelah ini maka kita akan membuat lipatan kelopak. Yang bagian ini kita lipat ke tengah, tapi jangan persis tengah, kasih lewat sedikit seperti ini, dikasih lewat sedikit. Begitu juga sisi sebelahnya kita lipat tengah, dilewati sedikit. Nah kemudian kita masukkan ini, kita buka sedikit, kita masukkan seperti ini. Nah di bagian belakangnya juga demikian kan, demikian. Nah lalu di bagian bawah ini ada lubang, ini ditiup Bapak Ibu sehingga dia mengembang, maka menjadi seperti ini hasilnya. Setelah ditiup juga ini bagian bawahnya dipadatkan menjadi kotak. Nah setelah itu kita buka kelopak-kelopaknya. Untuk batangnya kita buat dari potongan kertas berwarna hijau, kita lipat, lalu kita masukkan ke bagian bawah. Selesai. Demikian untuk malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati.